Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Alvendro Reksa, Handayani Manulang, Miranda Julianti, Naufal Zakwam Tarayogi, Rena Aryati, Salsa Nabila, dan Sheila Keren akan mempresentasikan materi tentang uang, perbankan, inflasi, dan pengangguran. Uang adalah sebagai alat tukar atau standar pengukur nilai kesatuan hitungan yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lainnya. Selain pengertian dan di atas, uang juga memiliki pengertian menurut para ahli dikutip dari buku bank dan lembaga keuangan syariah. Menurut Kazmir Faisal, Albert Gaylord Hart, fungsi uang secara umum. Secara umum, uang memiliki fungsi sebagai perantara untuk pertukaran barang dengan barang, juga untuk menghindarkan perdagangan dengan cara barter. Fungsi asli uang ada tiga, yaitu sebagai alat tukar, sebagai satuan hitungan, dan sebagai penyimpan nilai. B. Fungsi turunan. Selain ketiga hal di atas, uang juga memiliki fungsi lain yang disebut sebagai fungsi turunan. Fungsi turunan itu antara lain uang sebagai alat pembayaran yang sah, uang sebagai alat pembayaran utang, uang sebagai alat penimbun kekayaan, uang sebagai alat pemindah kekayaan, uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Uang yang beredar dalam masyarakat dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu uang kertas, sering pula disebut sebagai common money, dan uang giral. Uang kertas adalah bayar yang sah dan wajib digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli sehari-hari. Sedangkan yang dimaksud dengan uang giral adalah uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan deposito yang dapat ditarik sesuai kebutuhan. 1. Menurut bahan pembuatannya, uang menurut bahan pembuatannya terbagi menjadi dua, yaitu uang logam dan uang kertas. 2. Menurut lembaga yang mengeluarkannya, uang dibedakan menjadi dua, uang kartal dan uang giral. Uang kartal kepercayaan, yaitu uang yang dikeluarkan oleh negara berdasarkan undang-undang dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Uang kartal di Indonesia terdiri atas uang logam dan uang kertas, sedangkan uang giral simpanan di bank, yaitu dana yang disimpan pada koran di bank-bank umum yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk lakukan pembayaran dengan perantara cek, biliet, giro, atau perintah pembayar. 3. Menurut nilainya, uang diberikan menjadi uang penuh dan uang tanda. Nilai uang dikatakan sebagai uang penuh apabila nilai yang tertera di atas uang tersebut sama nilainya dengan bahan yang digunakan. Dengan kata lain, nilai nominal yang tercantum sama dengan nilai intrinsik yang terkandung dalam uang tersebut. Jika uang dibuat dari emas, maka nilai uang itu sama dengan nilai emas yang dikandungnya. Sedangkan yang dimaksud dengan uang tanda adalah apabila nilai yang tertera di atas uang lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang, atau dengan kata lain, nilai nominalnya lebih besar dari nilai intrinsik uang tersebut. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah perbankan di Indonesia. Sejarah perbankan di Indonesia dimulai sejak zaman kolonialis Belanda sebelum Indonesia merdeka, tepatnya pada tanggal 10 Oktober 1827 di wilayah Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda sudah mendirikan sebuah bank. Nah, bank tersebut berada di Batavia atau yang sekarang dikenal dengan Jakarta dengan nama The Javits Bank. Tujuan didirikannya bank tersebut adalah untuk meningkatkan perekonomian pemerintah Belanda pada masa itu. Pada tahun 1951, The Javits Bank berganti nama menjadi Bank Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1951. Selain itu, ada pula bank yang didirikan oleh swasta yang dananya berasal dari orang Belanda, Inggris, Jepang, dan juga Cina. Perbankan sendiri merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian dan masyarakat di suatu negara. Bank sebagai lembaga keuangan yang menjadi tempat berbagai pihak, baik perusahaan swasta maupun perorangan dan badan-badan pemerintah untuk menyimpan dana atau keuangan mereka. Bank melayani kebutuhan masyarakat dalam hal pembiayaan serta melancarkan mekanisme pembayaran bagi semua sektor perekonomian yang ada. Dengan demikian, seiring berjalannya waktu, kehadiran bank telah menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat di suatu negara. Ada pula definisi mengenai perbankan. Bank berasal dari bahasa Italia yang berarti bantu atau pembantu. Namun, seiring berjalannya waktu, pengertian bank meluas menjadi suatu kegiatan keuangan dan melaksanakan jasa-jasa keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lintas pembayaran dan peredaran uang. Menurut undang-undang tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbankan meliputi 3 kegiatan, yaitu menghimpun dana dan memberikan jasa bank lainnya. Jasa-jasa bank yang diberikan biasanya diberikan untuk mendukung kelancaran dan tujuan utama atau kegiatan usaha bank. Selanjutnya adalah fungsi perbankan.
Umumnya fungsi perbankan adalah sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat untuk berbagai tujuan. Hal ini didasari dengan beberapa aspek. Yang pertama, agent of trust, artinya dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan. Dengan adanya kepercayaan dari masyarakat, maka masyarakat akan mampu mempercayai bank dengan menitipkan uangnya di sana. Yang kedua, agent of development, artinya kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan sektor real tidak akan dapat dipisahkan. Sektor real tidak dapat bekerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Yang ketiga, agent of service, yaitu bank memberikan penawaran jasa perbankan lain kepada masyarakat. Contohnya jasa pengiriman uang, penyimpanan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan. Selanjutnya, tujuan perbankan. Tujuan perbankan adalah untuk mendukung pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya adalah jenis bank. Yang pertama, jenis bank menurut fungsinya dibagi menjadi dua, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat atau BPR. Bank umum adalah bank yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan kredit atau pinjaman serta memberikan pelayanan di bidang keuangan bagi masyarakat. Sedangkan BPR, bank yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito. Yang kedua, menurut kegiatan usahanya terdiri atas bank syariah, bank konvensional. Bank syariah adalah bank yang pelaksananya berdasarkan kegiatan prinsip syariah dan ekonomi Islam. Sedangkan bank konvensional adalah melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional. Yang ketiga, menurut pemiliknya. Yang pertama, bank milik pemerintah. Yang kedua, bank swasta nasional. Dan yang ketiga, bank asing. Menurut ilmu ekonomi, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus yang berkaitan dengan mekanisme pasar dan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat meningkat, berlebihnya inequalitas pasar, lalu munculnya konsumsi atau spekulasi tentang adanya ketidaklancaran dalam distribusi barang. Terjadi inflasi jika yang pertama terjadinya kenaikan harga, yang kedua berlangsung secara umum. Maksudnya ini, jika suatu komunitas mengalami suatu kenaikan, maka komunitas lain akan ikut menaik secara umum. Yang ketiga itu berlangsung secara terus-menerus. Adapun jenis-jenis inflasi, yang pertama itu inflasi merayap atau rendah, yang kedua inflasi menengah, yang ketiga inflasi berat, yang keempat inflasi sangat berat. Dampak positif dan negatif inflasi. Dampak positif dari inflasi membawa pengaruh positif untuk mendorong perekonomian. Hal ini membantu meningkatkan pendapatan nasional, mendorong masyarakat untuk menabung, investasi, dan bekerja. Dampak inflasi karena penurunan nilai mata uang tidak merugikan sebagian kelompok. Inflasi yang berkepanjangan akan menumbuhkan industri-industri baru yang akan berpengaruh pada angka pengangguran. Angka pengangguran akan cenderung menurun karena terbukanya lowongan pekerjaan dari industri-industri baru tersebut. Kemudian dampak negatif dari inflasi. Secara umum, inflasi dapat mengakibatkan berkurangnya investasi di suatu negara, mendorong kenaikan suku bunga, mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif, kegagalan pelaksanaan pembangunan, ketidakstabilan ekonomi, defisit secara pembayaran, dan merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian inflasi dapat menyebabkan kegagalan pada produsen. Karena harga barang yang semakin mahal, maka konsumen akan berpikir panjang untuk membeli barang tersebut karena harganya semakin mahal. Kemudian, inflasi yang berkepanjangan akan menyebabkan jurang yang semakin nyata antara kemiskinan dan kekayaan yang akan menyebabkan tindak kejahatan seperti perampokan, perampasan, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana cara mengatasi inflasi? Cara mengatasi inflasi diantaranya dengan melaksanakan kebijakan fiskal. Kebijakan ini yang dilakukan pemerintah antara lain dengan meningkatkan tarif pajak, mengurangi pengeluaran dari pemerintah, dan melakukan pinjaman. Kemudian selanjutnya adalah kebijakan moneter. Contoh dari kebijakan moneter itu adalah kebijakan pemerintah untuk menambah atau mengurangi peredaran uang. Tujuannya supaya harga kebutuhan dan nilai uang tetap stabil. Pemberian kredit atau pinjaman
meningkatkan suku bunga supaya masyarakat terdorong untuk menyimpan uang di bank, sehingga uang yang beredar dapat berkurang karena disimpan di bank. Kemudian yang terakhir ada kebijakan non-fiskal dan moneter, memastikan ketersediaan produk kebutuhan, menjaga kestabilan pendapatan masyarakat, menetapkan harga maksimum dari suatu produk. Berbicara tentang pengangguran, pengangguran adalah suatu kondisi di mana masyarakat tidak bekerja sama sekali, masyarakat yang sedang mencari pekerjaan, atau masyarakat yang hanya bekerja 2 hari dalam 1 minggu. Selain definisi tersebut, tentunya ada para ahli yang memberikan pendapat mereka tentang pengangguran, seperti contoh pendapat dari Sadono Sukirno dan Paimen J. Simanjuntak. Pengangguran terdiri dari 2 macam, yaitu pertama, pengangguran berdasarkan lama waktu bekerja dan pengangguran berdasarkan penyebab terjadinya. Jika pengangguran berdasarkan lama waktu bekerja, itu ada 3, yaitu pertama, pengangguran terbuka, setengah menganggur, dan pengangguran terselubung. Sedangkan pengangguran berdasarkan penyebab terjadinya itu ada 4. Pertama, pengangguran struktural, pengangguran konjungtural, pengangguran friksional, dan pengangguran musiman. Penyebab terjadinya pengangguran itu disebabkan oleh beberapa faktor. Biasanya faktor umum yang mendominasi yaitu jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang disediakan. Lalu faktor lain yang mempengaruhi yaitu pertama, adanya kemajuan teknologi yang menggantikan manusia. Kedua, masyarakat yang memiliki pendidikan yang rendah dan masyarakat yang tidak memiliki keterampilan yang tinggi. Berbicara tentang dampak pengangguran itu tidak hanya dirasakan oleh setiap individu masyarakat, tapi juga akan memberikan dampak kepada negara, seperti contoh menurunkan aktivitas perekonomian. Kedua, menurunkan pertumbuhan perekonomian dan pendapatan per kapita. Lalu menurunkan pendapatan negara. Keempat, biaya sosial yang meningkat, dan di suatu negara akan mengalami peningkatan kemiskinan dikarenakan tingkat kesejahteraan masyarakat yang menurun, dan terakhir seperti terjadinya peningkatan kriminalitas di suatu negara. Selanjutnya, cara mengatasi pengangguran. Yang pertama adalah cara mengatasi pengangguran struktural. Bisa dilakukan dengan cara-cara memindahkan para pengangguran ke tempat yang lebih membutuhkan dan membuka pendidikan dan pelatihan bagi para pengangguran. Selanjutnya adalah cara mengatasi pengangguran konjungtural, dengan cara mengarahkan masyarakat agar menggunakan pendapatannya untuk membeli barang dan jasa, sehingga permintaan terhadap barang dan jasa tersebut meningkat. Selanjutnya, menciptakan teknik-teknik pemasaran dan promosi. Yang ketiga adalah cara mengatasi pengangguran friksional. Untuk mengatasi pengangguran ini bisa dilakukan dengan cara sarana informasi lowongan yang kerjaan yang cepat. Yang keempat adalah cara mengatasi pengangguran musiman, dengan cara memberikan lahan keterampilan untuk mereka dapat bekerja sambil menunggu datangnya musim tertentu, dan juga segera memberi informasi bila ada lowongan kerja di sektor lain. Selanjutnya, peran pertanian dalam mengatasi pengangguran. Peningkatan investasi di sektor pertanian dan agroindustri tersebut paling efektif mengurangi pengangguran. Yang pertama adalah di sektor tanaman pangan, mempunyai daya serap pekerja yang tinggi. Selanjutnya, di subsektor industri makanan, minuman, dan tembakau mampu menyerap tenaga kerja yang paling banyak bila pada di sektor ini ditanamkan investasi. Selanjutnya, contoh kasus dan cara mengatasi kasus pengangguran di Indonesia. Sumber kasus ini kami dapatkan dari jurnal yang berjudul Meningkatnya Angka Pengangguran di Tengah COVID-19 ini, yang ditulis oleh Fahri, Abdul Jalil, dan Sri Kanesli. Sejak adanya pandemi COVID-19 ini, banyak sekali dampak yang ditimbulkan dari segi ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Dari segi ekonomi, ternyata pandemi ini juga meningkatkan angka pengangguran di Indonesia, yaitu dari banyaknya perusahaan-perusahaan yang menutup atau ditutup operasionalnya, sehingga membuat perusahaan tersebut mendorong untuk mem-PHK karyawan-karyawannya. Yang kedua adalah adanya lockdown dan PSBB, membuat pengguna barang dan jasa atau pelanggan sepi, sehingga membuat usaha-usaha di bidang ekonomi tersebut tutup dan menyebabkan mereka menganggur. Yang ketiga, adanya rasa takut yang dibuat
aturan pemerintah untuk di rumah saja, sehingga membuat mereka memilih menganggur dan bahkan terpaksa menganggur karena aturan tersebut. Secara garis besar mungkin 3 hal tersebut adalah penyebab utama. Adapun solusi cara mengatasinya yaitu dengan cara pemerintah Indonesia harus mengambil langkah-langkah untuk menghambat penyebaran pandemi ini. Yang kedua adalah mendorongnya kepada dunia usaha melalui pemberian intensif atau mengoptimalkan alternatif untuk mempertahankan tenaga kerja mereka dibandingkan dengan PHK. Selanjutnya mengusahakan dan mengupayakan agar pandemi ini cepat berlalu sehingga keadaan bisa seperti semula. Perusahaan-perusahaan tersebut dapat kembali beroperasional kembali.